Jadi setelah sebelumnya si Linji menyelamatkan klannya si Doris dari Dream Beast cacing, keesokan harinya Linji beraktivitas seperti biasa. Jadi setelah bangun, Linji cuci muka dan langsung masak. Kemudian Linji mengetuk pintu kamar Muen untuk membangunkan si Muen dan si Prima yang saat itu mereka sudah tidur satu kamar, dan ternyata yang buka pintunya adalah si Prima yang terlihat memakai baju milik si Muen. Di situ kemudian Linji tanya apakah Prima ini rukun dengan si Muen. Lalu Prima menjawab kalau mereka berdua sangat akrab, dan Prima bilang dia sangat bersyukur bisa bertemu dengan Nona Muen katanya. Tapi dengan pemilihan kata yang cukup formal dan seperti sangat menghormati si Muen, sehingga sempat membuat Linji ini merasa aneh aja gitu ya dengan kalimat Prima ini, karena kan mereka berdua ini bisa dibilang masih seumuran. Nah, Prima sangat hormat seperti itu adalah karena pada malam itu dia diajak Muen untuk masuk ke Dream Realm Walpurgis atau Dream Realm-nya si Muen. Dan dari situ Prima mengetahui kalau Muen memanglah pewaris tahta Walpurgis sekaligus mengambil peran sebagai bulan menggantikan si Walpurgis. Sehingga pertemuan dia dengan Muen ini tentu saja bisa dianggap sebagai seorang hamba yang bertemu dengan dewa yang dia sembah gitu ya. Kemudian di situ juga lah Prima memindahkan kesetiaannya dari yang awalnya setia kepada Walpurgis menjadi setia kepada Muen. Jadi bersumpah ulang kepada Muen. Kemudian yang menarik ketika Prima bertanya ke Muen siapa identitas si Linji, Muen menjawab kalau Linji adalah sosok ayah yang memberikan pengetahuan, kekuatan, dan kehidupan baru kepada Muen. Alhasil karena Prima sendiri juga punya ilmu yang cukup memadai terkait hal-hal mistis seperti ini, dia langsung paham kalau kata ayah ini bukan berarti ayah secara biologis seperti para manusia ya, tapi lebih kepada konsep. Karena dari pemahaman Prima, para Primordial Witch itu tercipta dari chaos atau kekacauan sejak awal peradaban. Jadi kata ayah ini lebih menggambarkan sebagai entitas yang ada di atas Muen, bukan ayah secara biologis. Sehingga Prima sendiri pun tidak menyangka bisa berhadapan dengan sosok yang seperti itu, yang bahkan menjadi bapak dari Primordial Witch. Nah, melihat tidak ada tanda-tanda Muen keluar, Linji kemudian tanya ke Prima kemana si Muen. Ternyata kata Prima, Muen sudah ada di book cafe sebelah untuk berberes dan menyiapkan tokonya setelah mereka libur beberapa hari sebelumnya, katanya. Sehingga Linji pun cukup tersentuh dengan kemandirian si Muen dan akhirnya menyuruh Prima untuk membawakan sarapannya ke Muen di toko sebelah. Karena kondisi Prima sendiri saat itu juga sudah cukup membaik dan setidaknya Prima ini sudah bisa bebas bergerak lah, meskipun belum sepenuhnya pulih juga. Nah, singkat cerita, Linji sendiri juga kemudian membuka toko bukunya, lalu seperti biasa duduk di kursi sambil mengelus-elus si Whitey. Kemudian tak lama setelah itu, Prima balik lagi ke toko Linji setelah mengantarkan makanan si Muen tadi, lalu duduk di dekat Linji untuk mempelajari bukunya sebelumnya yang berjudul Compendium of Materia Medica. Sambil sesekali Prima ini terlihat mencatat sesuatu dari bukunya menggunakan buku kecil dan pen yang sebelumnya ternyata dia minta juga ke Linji, dan sering Prima ini terlihat ngangguk sendiri seperti memahami sesuatu yang baru dari buku tersebut. Nah, tak lama Prima terlihat seperti stuck dan kebingungan dengan sesuatu, dengan beberapa kali melirik ke arah Linji seperti ingin menanyakan hal tersebut, tapi dia ini malu atau takut. Nah, untungnya Linji menyadari hal tersebut dan akhirnya Linji yang tanya ke Prima apakah Prima ini mau tanya sesuatu. Secara singkat Prima kemudian bertanya mengenai sosok naga. Jadi dia bilang kalau di buku itu disebutkan naga juga bisa digunakan sebagai bahan obat. Tapi masalahnya di era sekarang naganya sendiri sudah punah, kata si Prima. Nah, Linji yang mendengar kata naga ini cukup dibuat kebingungan karena buku itu kan buku dari bumi ya, dan setahu Linji di bumi itu tidak ada makhluk naga. Sehingga sempat Linji berpikir apakah dia salah ngasih buku ke Prima. Apakah mungkin yang dia kasih itu buku tentang game RPG mungkin, yang biasanya memang ada resep untuk crafting sesuatu gitu ya, termasuk potion juga, dan tentunya di game RPG biasanya ada seekor naga. Nah, tapi Linji lalu mencoba mengingat kembali isi dari buku tersebut yang memang sudah cukup lama dia baca dulu, dan sekilas ingat kalau sepertinya memang ada konten tentang naga di buku tersebut. Namun maksudnya di sini bukan spesies naga seperti di Nujin ya, melainkan pengelompokan hewan di bumi yang mana mencakup hewan-hewan bersisik, itu biasanya disebut naga. Nah, tapi Linji di sini merasa susah untuk bagaimana cara dia menjelaskan ke Prima terkait hal tersebut karena ada di dunia lain gitu ya. Sampai Linji memakan waktu yang cukup lama untuk memikirkan hal ini. Sehingga dari sudut pandang si Prima berpikir sepertinya gara-gara naga ini Boslin menjadi mengingat sesuatu dari era pertama ketika Ancient Dragon masih ada. Sampai saking lamanya bahkan Prima ini harus menegur si Linji sebelum kemudian Linji sadar dari lamunannya tersebut. Sampai akhirnya Linji pun teringat dengan fosil naga yang tempo hari dikasih oleh si Cherry dan kemudian menjadi batu setelah energinya diserap oleh si Linji. Nah, Linji memutuskan untuk sisa fosil itu aja dikasih ke Prima untuk bahan potionnya yang dia tanyakan tadi. Siapa tahu memang cocok
gitu ya. Dan kalaupun misal memang nggak cocok atau nggak bisa, pasti Prima sendiri sebagai seorang pakar obat bisa mengetahui cocok atau enggaknya. Lagian kalaupun memang dijadikan obat dan nggak berefek apa-apa, toh ini cuma batu doang gitu ya. Nggak ada zat yang beracun atau apalah, seperti misalnya di dalam sebuah jamur misalnya, kan bisa aja ada sebuah racun. Tapi ini kan cuma batu gitu ya, jadi palingan efeknya ini mules doang nantinya kalau diminum, menurut si Linji. Sehingga Linji bilang ke Prima kalau kebetulan dia punya fosil jantung naga kuno, jadi Prima bisa teliti nanti sepuasnya. Karena nggak ada fungsinya juga buat si Linji, cuma disimpan doang di basement katanya. Dan Prima sendiri menjadi sangat excited dan berterima kasih ke Linji, lalu menjanjikan kalau misal nanti dia berhasil meracik sesuatu yang bagus atau mujarab atau berharga, Prima akan kasih eliksirnya ini ke Linji katanya. Nah, selain masalah naga ini, setelah itu juga ada beberapa kali Prima bertanya ke Linji terkait isi bukunya, yang ini sendiri memakan satu chapter full ya di novelnya, yang intinya kembali berakhir menjadi kesalahpahaman karena perbedaan dunia antara Nuojin dan bumi. Lalu ada juga permasalahan lain seperti pengendalian emosi, fokus, dan pelajaran berharga lain yang Prima dapatkan dari nasihat Linji. Sampai Prima pun sadar kalau dia memang kurang dalam berbagai aspek tersebut. Dan kemudian dia teringat juga dengan perkataan si Margaret, kakaknya, yang pernah bilang kalau misal Prima ini serius, pasti dia bisa mengalahkan semua scholar di divisi obat Truth Society, meskipun scholar ini disebut sebagai para jenius. Itu masih bisa Prima kalahkan semuanya kalau memang Prima ini serius. Tapi balik lagi, memang Prima ini kurang pengalaman dalam hal pemecahan masalah dan pengendalian emosi tadi. Sampai akhirnya dapat bimbingan dari si Linji dan Prima pun berterima kasih atas bimbingan tersebut. Sedangkan dari sudut pandang Linji sendiri, ternyata dia ini ngos-ngosan untuk menjelaskan segala kesalahpahaman tadi. Karena rupanya buku tersebut, Compendium of Materia Medica ini, termasuk ke dalam buku yang klasik katanya. Yang meskipun kontennya bagus, tapi memang ada banyak hal yang bisa membuat salah paham kalau memang gak dimengerti oleh orang tersebut. Makanya Linji cukup repot menjelaskan kesalahpahamannya tadi. Nah, setelah tidak ada pertanyaan lagi, Linji menyuruh Prima fokus melanjutkan belajarnya. Sedangkan urusan Margaret biar Linji yang urus katanya. Kemudian singkat cerita, ketika Linji sedang asik ngelus-elus si Whitey, dia baru ingat kalau dia belum sempat beli makanannya si Whitey. Sehingga Linji pun ngomong sendiri di situ kalau dia lupa beli makanan Whitey dan kalau aja di Nuojin ini ada layanan pengiriman atau delivery service katanya. Ini si Linji ngomong sendiri ya. Alhasil ketika mendengar hal tersebut, Prima langsung spontan melihat ke arah Linji yang ngelus-elus si Whitey, yang mana awalnya memang Prima ini merasa gemes dengan si Whitey ini. Tapi kemudian Prima teringat lagi kalau Whitey ini kan makhluk mistis yang kuat ya. Jadi kalau Boslin ngomong tentang makanan, Prima berpikir apakah yang dimaksud dengan makanan ini adalah makhluk tingkat pandemonium seperti Dark Elf sebelumnya sebagai makanannya. Dan apakah layanan pengiriman yang dikatakan oleh Boslin tadi itu artinya akan ada makhluk pandemonium lain yang akan datang ke toko untuk jadi makanan si Whitey menurut si Prima. Secara kan dia ini tahu ya kalau si Jerome yang mengincar dia sebelumnya itu adalah orang yang akan melakukan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Dan karena Jerome sudah tahu kalau Dark Elf sebelumnya itu mati, pasti dia akan mengirim assassin yang lain untuk mengurus si Prima. Apalagi kalau Jerome ini memang di backing oleh organisasi besar. Bisa jadi assassin selanjutnya yang dikirim punya kekuatan tingkat destruktif. Nah, tapi bedanya saat itu Prima sudah tidak merasa was-was, justru merasa sangat aman karena di situ ada si Boslin, di mana merupakan bapak dari Primordial Witch. Jadi mau assassinnya nanti tingkat supreme pun belum tentu juga berhasil membunuh si Prima. Apalagi tingkat pandemonium, palingan jadi makanan si Whitey seperti kata Boslin tadi. Nah, ternyata tanpa terduga-duga, tak lama setelah itu memang datang seorang pria. Tapi bukan berpenampilan seperti seorang assassin, melainkan orang ini adalah pria parubaya yang sangat tampan dan elegan. Yang mana menurut Prima, pasti orang ini jadi rebutan perempuan ketika masih muda dulu. Lalu setelah dipandang-pandang, ternyata Prima kenal dengan orang ini. Karena Margaret, kakaknya, itu sering menunjukkan wajah beberapa orang dari Truth Society yang harus Prima hafal. Karena kalau Prima masuk ke Truth Society nantinya, kemungkinan besar orang-orang tersebut akan jadi atasan Prima. Makanya Margaret menyuruh Prima untuk menghafal wajah-wajahnya ini siapa saja. Nah, salah satu sosok yang Prima hafal adalah orang yang datang ke toko Linji tersebut, yang adalah si Andrew, wakil kepala Truth Society. Nah, dari pandangan si Prima, Andrew ini masuk ke toko Linji dengan ekspresi yang kurang nyaman dan seperti ketakutan. Seperti seseorang yang takut hantu tapi kemudian memaksakan diri masuk ke rumah hantu. Sehingga setelah itu Prima menoleh ke arah Whitey dan berkata dalam hati apakah Andrew ini yang akan jadi makanan si Whitey. Seperti perkataan Boslin tadi.
Nah di sisi lain, seperti biasa Linji menyambut pelanggannya dengan cukup ramah dan tersenyum tentunya. Meskipun senyumannya ini sempat membuat Prima merinding karena tidak menduga ternyata Bos Lin ini sangat ramah kepada makanannya si Whitey. Feel-nya itu jadi seperti senyuman seorang pembunuh kepada korbannya gitu ya. Lalu menariknya si Andrew sendiri meskipun terlihat ketakutan, dia ini langsung berjalan ke meja Linji dan langsung bilang kalau dia berniat mau minta maaf atas semua yang terjadi sebelumnya, kata si Andrew. Nah Linji yang nggak kenal dengan si Andrew ini siapa dan belum pernah bertemu juga sebelumnya, kemudian bertanya, Anda ini siapa? Ya aku nggak mau lah menerima permintaan maaf dari orang yang nggak dikenal, kata si Linji, yang kemudian membuat si Andrew ini sangat panik. Nah sebelum itu di chapter selanjutnya kita dijelaskan dari sudut pandang si Andrew, dimana sepertinya Andrew ini tidak terkena efek dari eliksirnya si Jerome yang dijelaskan di beberapa part sebelumnya ya, yang mana Jerome datang ke rumah Andrew untuk mempengaruhi Andrew dengan eliksirnya. Nah tapi di sini sepertinya Andrew sendiri masih bisa berpikir dengan jernih. Di sini kemudian diceritakan seberapa panik Andrew ini pergi ke toko Linji, karena sebelumnya kan dia ini beberapa kali membuat rencana untuk macam-macam dengan toko si Linji. Dari kasus munculnya Candela yang mana Candela ditembak laser sama Truth Society, lalu kemudian ada juga dia ngirim si Truth Seeker yang dipimpin oleh Hood untuk pergi ke toko Linji ya. Itu kalau Andrew ingat-ingat lagi, memang saat itu dia sangat ceroboh, padahal Linji ini sosok yang bisa membumi hanguskan Church of the Dome. Nah tapi Andrew ini juga berpikir, mungkin kenapa dia masih dibiarkan hidup oleh Linji sampai sekarang, tidak diapa-apakan meskipun sudah sering membuat masalah. Mungkin karena Linji sendiri tahu kalau Andrew selama ini memang sedang dalam pengaruh eliksirnya si Jerome. Makanya Linji menganggap kelakuan Andrew selama ini bukan murni keinginannya, melainkan gara-gara si Jerome. Itu dugaan si Andrew ya. Jadi akhirnya pergilah Andrew ke toko Linji hanya dengan modal nekat, meskipun dengan resiko bisa aja Andrew ini langsung dislepet dan matot saat itu juga. Tapi dia tetap datang ke situ untuk niatnya jadi pelanggan si Linji dan meminta bantuan kepada Linji seperti yang sudah dijelaskan di part 42 sebelumnya. Karena dikatakan Andrew sendiri juga nggak punya pilihan lain saat itu ketika kekuasaannya juga sudah banyak yang dicabut dan apa-apa harus melalui pemeriksaan dulu kepada Truth Society. Apalagi di dalam Truth Society itu sendiri kemungkinan besar sudah dipenuhi orang-orang yang ada di bawah kendali Jerome. Dan ini semua terjadi pas kebetulan juga kepala Truth Society sendiri yaitu si Maria, bibinya si Hood ya, sedang tidak ada di Truth Society juga. Alhasil satu-satunya sosok dengan peluang paling besar yang bisa dimintai tolong ya hanya si Linji ini. Dengan prinsip Linji di mana dia fair kepada semua pelanggannya, adil kepada semua pelanggan dan tidak pandang bulu. Nah tapi balik ke yang tadi, ketika si Andrew datang untuk meminta maaf dan Linji bilang dia tidak kenal siapa si Andrew ini dan dia tidak mau menerima permintaan maaf dari si Andrew, di situ Andrew sudah langsung panik duluan dan dipenuhi pikiran-pikiran negatif. Karena menurut Andrew tidak mungkin dong sosok Bos Lin ini nggak tahu siapa si Andrew, karena dia sendiri sering buat masalah dengan Linji dan apalagi julukan Linji itu juga sebagai makhluk yang maha tahu. Jadi satu-satunya kemungkinan kenapa Linji nggak kenal adalah karena Linji sendiri memang nggak mau menerima permintaan maaf dari si Andrew dan cuma mau melihat si Andrew ini kesusahan. Makanya di situ Andrew menjadi panik dan negative thinking. Nah tapi setelah Andrew pikir-pikir lagi, mencoba berpikir secara positif, kayaknya masih ada kemungkinan kalau Linji ini bukan tidak mau menerima permintaan maafnya, melainkan memang Andrew nggak perlu minta maaf karena selama ini dia ada di bawah pengaruh Jerome gitu ya. Apalagi kalau dipikir-pikir awalnya tadi Linji sempat menyambut Andrew dengan cukup ramah. Jadi Andrew menyimpulkan mungkin memang inilah SOP atau step-step untuk jadi pelanggan baru si Bos Lin. Mungkin awalnya memang Linji ini secara perlakuan harus nggak kenal gitu ya kepada pelanggannya untuk memantau dan mengetes pelanggannya tersebut. Pokoknya Andrew di sini mulai ada pikiran positif lah. Sedangkan di sisi lain si Linji yang memang nggak kenal dengan si Andrew ini, tentunya Linji merasa pelanggannya kali ini adalah orang yang aneh karena ini orang datang-datang minta maaf dan gerak-geriknya pun cukup aneh di pandangan si Linji. Nah singkat cerita karena Linji tanya siapa si Andrew ini, Andrew pun mulai menceritakan kalau dia adalah wakil ketua Truth Society. Dan karena dia ini adalah atasan si Hood dan gengnya yang kemarin sempat buat masalah dengan membobol toko Linji, maka bisa dibilang Andrew ini yang bertanggung jawab atas mereka semua. Jadi Andrew pun meminta maaf sambil memberikan sebuah hadiah kepada Linji, di mana hadiahnya ini adalah sebuah jam mekanikal kecil yang biasanya ditaruh di atas meja. Nah di sisi lain ketika Andrew bilang kalau dia wakil ketua Truth Society dan meminta maaf atas nama si Hood, Linji merespon dengan mengangguk sebagai tanda kalau dia sudah paham kenapa Andrew datang dan minta maaf. Tapi ketika Andrew memberikan hadiah sebuah jam mekanikal ini, disitulah ekspresi Linji mulai agak kesal.
Karena ternyata dalam tradisi Cina, memberikan hadiah jam itu sama dengan bilang menghitung waktu kapan mati. Jadi memberikan hadiah jam itu sama dengan sesuatu yang menyinggung atau mengolok orang lain gitu ya. Makanya Lin Ji sempat menjadi kesal saat itu. Tapi karena Andrew ini ngomong bahasa Azir dan tidak ada niatan menyinggung tentunya, Lin Ji tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang ofensif. Cuman memang awalnya tadi agak kaget sedikit lah, nggak ngaruh. Nah, dijelaskan jam tersebut punya lebar 10 cm dan panjang 20 cm dengan ukiran yang indah. Lalu sistem mekanikalnya dengan banyak sekali gir-gir yang rumit dan ditambah batu-batu permata yang menambah estetika. Lalu hal yang paling menarik adalah di bagian bawah jam tersebut terdapat seperti roda hamster atau yang biasanya dipakai hamster buat lari-larian. Itu ada kecil, tapi bedanya di situ Lin Ji bukan melihat seekor hamster, melainkan melihat seekor ulat atau caterpillar. Yang mana si ulat ini terlihat bergerak pelan-pelan menggerakkan bola hamsternya dan dari situ menggerakkan gir-gir yang membuat jamnya berfungsi. Jadi singkatnya ini jam mekanikal bertenagakan seekor ulat. Nah, dari situlah Lin Ji sangat terperangah karena dia tidak pernah tahu ada sebuah alat yang bertenagakan ulat seperti itu. Sehingga Lin Ji menduga pasti jam tersebut semacam benda koleksi yang bisa dihargai dengan sangat mahal dan sepertinya dibuat oleh departemen mekanik di Truth Society sehingga pasti butuh effort dan biaya yang sangat besar harus dikeluarkan oleh Truth Society. Alhasil singkat cerita, Lin Ji bilang kalau dia suka dengan hadiahnya dan permintaan maaf Andrew tadi diterima dengan senang hati. Dan disinilah baru Andrew menjadi lega dan merasa tidak sia-sia juga dia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mencari tahu benda apa yang sekiranya disukai oleh si Lin Ji. Jadi ternyata Andrew ini sudah melihat berbagai laporan tentang toko Lin Ji, dari Wilde yang ngasih gargoyle, lalu Joseph yang ngasih pedang kandela dan lain-lain. Andrew pun menyimpulkan kalau Lin Ji ini suka dengan barang yang unik atau berhubungan dengan sejarah yang hilang. Maka dikasihlah jam mekanikal tersebut yang ternyata bukanlah sebuah jam biasa juga. Di mana kemudian dijelaskan kalau ternyata jam tersebut bernama Clockwheel Worm. Jadi dari namanya ini saja sudah menunjukkan kalau fokusnya itu bukan ke kata jamnya, tapi kata worm atau cacing atau ulat tadi, intinya hewan sebangsa itulah. Jadi nilai utama jam tersebut terletak pada si ulat yang ternyata adalah makhluk 4 dimensi yang mampu memanipulasi waktu. Dan bentuk ulatnya ini hanyalah proyeksi bentuk 3 dimensinya saja, bukan bentuk aslinya. Lalu segala macam sistem mekanikal di jamnya itulah yang justru dipakai untuk mengendalikan kekuatan dari si ulat. Jadi bukan jamnya yang istimewa, tapi jamnya itulah yang dipakai untuk mengendalikan kekuatan dari si ulat. Yang mana ini jam artefak sudah diturunkan secara turun-temurun kepada kepala keluarganya si Andrew dan bisa dianggap sebagai senjata rahasia kepunyaan keluarga Andrew. Lalu penggunaan artefak tersebut juga butuh item yang sangat besar. Sebagai gambaran, jika yang memakai ini adalah makhluk tingkat destruktif dengan kekuatan penuh, maka hanya berefek kepada area yang sangat kecil. Nah, namun efeknya ini memang sangat kuat sampai bisa dijadikan sebagai senjata rahasia milik keluarga Andrew. Dan dengan keistimewaannya ini, Andrew masih rela memberikan artefak tersebut kepada Lin Ji karena posisinya memang sudah terpojok dan demi bisa menunjukkan ketulusannya juga supaya bisa menjadi pelanggan si Lin Ji. Bisa dibilang begitu. Meskipun di awal tadi ketika ekspresi Lin Ji sempat menjadi kesal ketika menerima jamnya, Andrew sempat deg-degan juga karena dia pikir apakah mungkin bos Lin ini juga punya kekuasaan untuk mengendalikan waktu. Makanya jam tersebut tidak ada gunanya karena punya kekuatan yang sama dengan Lin Ji sendiri. Itu dugaan si Andrew. Tapi di sisi lain, mau gimana lagi gitu ya. Andrew sendiri pun juga nggak punya detail terkait kekuatan Lin Ji itu apa, atau kekuasaan apa saja yang Lin Ji punya. Karena Secret Tower sendiri pun juga nggak mau menjual data yang penting terkait Lin Ji ini ke Truth Society. Nah, tapi singkatnya, ketika Lin Ji akhirnya menerima hadiah dan permintaan maafnya tersebut, Andrew pun menjadi lega. Kemudian dari sudut pandang si Lin Ji, di situ Lin Ji melihat Andrew yang makin lama gerak-geriknya makin aneh dan beberapa kali melamun sendiri sambil sesekali melirik ke arah si Lin Ji. Sehingga Lin Ji pun tanya kepada Andrew, apakah ada hal lain lagi yang Andrew butuhkan selain minta maaf tadi. Sehingga singkatnya Andrew mengira itu adalah sebuah tes untuk membuktikan ketulusan dia dan Andrew pun langsung bilang kalau dia sebenarnya juga ingin membeli sebuah buku di situ. Dia sudah mendengar banyak tentang toko buku Lin Ji dan sebagai seorang scholar, Andrew mengabdikan diri untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi dia ingin membeli buku Lin Ji berapapun harganya, kata si Andrew. Nah, barulah di situ ekspresi Lin Ji berubah menjadi sangat ramah dan kemudian mempersilahkan Andrew untuk duduk. Lin Ji juga kemudian menyuruh Prima untuk membawakan teh yang kemudian langsung dikerjakan juga oleh si Prima. Sedangkan artefak jam tadi langsung dipinggirin sama si Lin Ji. Mendadak nggak ada harganya itu jam ya.
Nah, ketika Prima datang untuk menuangkan teh, Andrew yang baru sadar ada si Prima di situ yang Andrew kenal sebagai adiknya si Margaret, kemudian seperti sedikit kaget. Lalu seperti Andrew ini menteorikan sesuatu yang berhubungan juga dengan hilangnya Margaret. Jadi pas ketika Margaret ini hilang, kenapa tiba-tiba Prima secara misterius ada di toko buku Linji? Jadi pasti ada sesuatu nih, gitu ya. Sebelum kemudian Linji langsung tanya ke Andrew apakah Andrew ini kenal dengan paman si Prima yang adalah si Jerome. Kata si Linji. Ya memang Linji ini berniat menanyakan tentang Jerome kepada orang dalam Truth Society sendiri. Dimana awalnya Linji berniat bertanya kepada Hood, tapi karena kebetulan saat itu ada si Andrew, ya udah sekalian tanya ke si Andrew sendiri. Nah, ketika nama Jerome disebut, disinilah baru teori Andrew yang muncul di kepalanya tadi akhirnya terkonfirmasi bahwa sepertinya memang Jerome lah pengkhianat yang ada di dalam Truth Society. Lalu sepertinya Jerome juga menjadi dalang di balik hilangnya Margaret, karena saat itu Andrew melihat Prima dalam kondisi yang luka-luka. Jadi kemungkinan besar Jerome yang menyerang Margaret dan Prima. Tapi untungnya si Prima berhasil kabur dan minta bantuan kepada Linji. Itu kesimpulan dari si Andrew. Nah, hanya dengan melihat ekspresi Andrew yang berubah ini, Linji langsung paham kalau sepertinya Andrew juga sudah tahu bahwa Jerome memang orangnya gak beres. Mungkin termasuk di dalam Truth Society sendiri, sepertinya Jerome ini sudah banyak membuat masalah. Makanya si Andrew langsung nangkep apa permasalahannya pada saat itu. Dan sepertinya Andrew sudah mengetahui juga peran Jerome atas hilangnya Margaret dan penyerangan kepada Prima. Secara kan Margaret itu kepala bagian obat di Truth Society sendiri, yang bisa dibilang bawahan si Andrew sendiri. Jadi nggak mungkin lah kalau Andrew ini nggak punya sebuah dugaan sebelumnya. Bahkan Andrew sendiri yang kemudian bilang kalau sekarang dia akhirnya tahu Jerome lah pengkhianat di dalam Truth Society. Itu dia konfirmasi kepada Linji. Dan Andrew juga minta maaf lagi ke Linji karena katanya dia sering terpengaruh oleh Jerome sebelumnya, katanya. Meskipun tentu saja Linji nggak tahu kalau kata terpengaruh ini maksudnya di bawah kendali Elixir. Dia pikir cuma terpengaruh secara sosial lah ya. Sehingga karena mereka sama-sama sepakat kalau Jerome memang biang onar, Linji langsung menunjuk ke arah pintu tokonya yang rusak dan bilang kepada Andrew apakah Andrew ini bisa nyuruh si Jerome menghubungi si Linji atau datang ke Linji lah, karena Linji mau ngomong terkait kompensasi pintu tokonya. Nah, tentu saja Andrew langsung mengiyakan permintaan tersebut karena memang dia ini sangat ingin balas dendam kepada si Jerome. Makanya dia datang ke toko Linji untuk minta bantuan ini. Nah, tapi ternyata tidak disangka-sangka Linji sendiri yang nyari si Jerome secara langsung karena ternyata Jerome sudah cari ribut sama si Linji. Sungguh kebetulan yang sangat kebetulan, kata si Andrew. Nah, setelah diskusi masalah si Jerome ini beres dan tinggal tunggu kabar nantinya dari si Andrew, Linji balik ke urusan buku tadi di mana dia tanya ke Andrew dia ini mau pinjam buku apa. Sambil seperti biasa Linji juga merekomendasikan sebuah buku yang saat itu berjudul The Alchemist karena buku tersebut merupakan buku yang bagus dan laris di pasaran untuk semua umur atau best selling book gitu ya. Makanya cocok untuk direkomendasikan kepada orang baru yang Linji sendiri nggak tahu seleranya itu seperti apa. Nah, tentang apa isi dari buku ini dan membawa kekuatan apa kepada si Andrew, kita akan lanjut di video selanjutnya guys. Jadi jangan lupa like dan subscribe, bisa juga traktir kopi di deskripsi. Hari ini ada traktiran dari Kurir Secepat. Semangat abangku selalu dengan novelnya ini karena masih banyak misteri. Ada juga dari Potik, semangat bang, ditunggu video selanjutnya. Lalu terakhir dari Ardi. Bang, ada pantun nih, si cantik jual jamu, jamunya rasa mengkudu. Meskipun kita terasa jauh, cintaku padamu tetap menggebu-gebu. Laki lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah traktir kopi hari ini. Semoga bisa upload cepat di next videonya. Dan semoga hari ini menghibur waktu luang kalian juga guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.